ataupun bunga talase yang biasanya diletakkan di atas pusara ketika menjelang Lebaran. Hal ini dilakukan dalam rangka ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman kaum muslimin wal muslimat, masih membahas yang berkaitan dengan kuburan. Pertanyaannya, bagaimana hukum menyiram kuburan dengan air bunga? Ketika berziarah, rasanya tidak lengkap jika seorang peziarah yang berziarah tidak membawa air bunga ke tempat pemakaman, yang mana air tersebut akan diletakkan pada pusara. Hal ini adalah kebiasaan yang sudah merata di seluruh masyarakat. Bagaimana hukumnya? Apakah manfaat dari perbuatan tersebut? Para ulama mengatakan bahwa hukum menyiram air bunga atau harum-haruman di atas kuburan adalah sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zen. Banyak sekali ragam tradisi yang berhubungan dengan ziarah kubur, mulai dari mengaji Al-Quran, tahlil, yasinan hingga menyirami pusara dengan air. Tentang dasar hukum berbagai tradisi tersebut telah sering disebutkan dalam rubrik ubudiyah. Kali ini redaksi akan menerangkan dasar hukum menyiram kuburan dengan air dingin ataupun air wewangian. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zen menerangkan bahwa hukum menyiram kuburan dengan air dingin adalah sunnah. Tindakan ini merupakan sebuah pengharapan atau tafaulan agar kondisi mereka yang dalam kuburan tetap dingin. Dijelaskan wayundabu rasul qabri bima'in baridin tafa'ulan biburu datil madja'i wala ba'sa biqalilim mimma'il wardi li'annal malaikata tuhibbur ra'ihatat thayyib. Begitu juga dengan meletakkan karangan bunga ataupun bunga talase yang biasanya diletakkan di atas pusara ketika menjelang Lebaran. Hal ini dilakukan dalam rangka ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diterangkan dalam suatu hadis. Hadatsana Yahya, hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Mujahidin an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi qabraini yu'adzibani faqala innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimati. Thumma ukhida jaridatan ratbatan fashkiha bin naswaini. Thumma ghurrija fi kulli qabrin wahidatin. Faqalu ya Rasulullah lima sanata hadha? Faqala la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaybisa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan di Madinah. Lalu Nabi mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedang yang lainnya lagi karena sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mengambil pelepah kurma. Kemudian membelahnya menjadi dua bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma ini belum kering. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lebih ditegaskan lagi dalam kitab I'ana at-Talibin, yusannu wat'au jaridatin khatra'a 'alal qabri lil ittiba'i wa li annahu yukhaffifu anhu bi barakati tasbihiha wa qissa biha ma ihtida min tarhi nahwi raihan ar-radbi. Disunahkan meletakkan
mendoakan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan. Karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan dapat meringankan beban si mayat karena barokahnya bacaan tasbihnya bunga yang ditaburkan. Dan hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar di kuburan. Jadi itulah jawabannya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.